Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiq lana ila siratal mustaqim. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, Bapak Ibu hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar segenap kaula muda di seluruh penjuru dunia yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, perkenankan saya pada kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita kembali ke dalam kefitrian kita, kesucian kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan berbagai amalia ibadah Ramadan yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi bekal buat kita dalam mengarungi masa-masa atau sisa-sisa usia kita pada kesempatan yang akan datang. Dari bilangan Kalideres, Jakarta Barat, pagi ini saya ingin membincang seputar persoalan yang memang sedang kita rayakan pada hari ini dan tentu beberapa hari ke depan. Hari Raya Idul Fitri tahun ini adalah hari raya yang sungguh-sungguh sangat berbeda dengan hari raya yang kita laksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Bahkan sejak kita melaksanakan ibadah puasa sampai kemudian pada hari ini pun kita masih merasakannya. Luar biasa, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita diuji dengan wabah yang sangat membuat situasi dan kondisi sosial berubah secara drastis tentunya. Tapi bukan itu yang perlu kita bicarakan, hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya ingin menyampaikan seputar persoalan senyum dan permohonan maaf dan memaafkan. Salah satu julukan atau salah satu lakab yang diberikan banyak sejarawan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Bassam. Al-Bassam. Apa itu Al-Bassam? Al-Bassam itu adalah orang yang selalu tersenyum. Air mukanya sangat cerah, ceria, bertemu dengan siapa saja, memancarkan cahaya dan kegembiraan, kebahagiaan, sehingga senyumnya, senyum simpulnya itu membuat orang yang berhadapan dengan beliau menjadi sangat betah lama-lama, karena senyumnya itu adalah senyum yang keluar dari hati sanubarinya, dari apa yang terdapat di dalam jiwanya. Senyum yang tanpa basa-basi, senyum yang tidak hanya di bibir, tidak hanya di wajah, tetapi senyum yang menjadi bagian dari keseluruhan apa yang dirasakan dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki oleh para sejarawan dengan Al-Bassam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Hari Raya Idul Fitri ini kita tentu saja dalam kondisi seperti ini kita juga tentu banyak tersenyum. Tapi jangan lupa bahwa senyum kita siogianya adalah senyum yang kita tauladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum kita kepada para sahabat, senyum kita kepada para tetangga, senyum kita kepada handai tolan dan sanak famili, bahkan senyum kita terhadap teman-teman seprofesi di kantor, di tempat-tempat aktivitas yang lain, adalah senyum yang benar-benar harusnya muncul bersamaan dengan situasi
psikis, situasi kejiwaan yang ada dalam diri kita, sehingga senyuman kita adalah senyuman yang memberikan kesegaran buat orang-orang yang berhadapan dengan kita, buat siapapun yang bertemu dengan kita, buat siapapun yang kita berhadapan dengannya. Sehingga senyum inilah kemudian yang di dalam perspektif agama yang disebut dengan senyum yang bernilai ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu yang sangat membuat orang yang berhadapan menjadi bahagia itu adalah bernilai sedekah. Bukankah hadirin jamaah, membahagiakan orang lain itu adalah bagian dari sedekah, termasuk senyum, tapi senyum yang bukan basa-basi, senyum yang tidak formalitas, tetapi senyum yang benar-benar memberikan ruang hati dan relung hati yang sangat dalam dan membahagiakan orang lain. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari raya Idul Fitri ini kita sebenarnya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan, bukan kita memohon maaf, bukan kita meminta maaf, tapi sebenarnya agama kita mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain. Makanya Al-Qur'an menyebutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'fu wasfah. Maafkanlah. Tapi jangan lupa, maaf yang kita lakukan itu, maaf yang kita sebarkan itu adalah maaf yang wasfahu, maaf yang juga disertai dengan lapang dada. Apa maksudnya? Kata maaf, ucapan maaf, pemaafan yang kita berikan kepada siapapun, orang-orang yang bersosialisasi dengan kita, siapapun orangnya, maaf yang kita berikan adalah maaf yang di dalamnya ada rasa lapang dari hati kita. Maaf yang tidak ada sisa sedikit pun, maaf yang tidak ada titik hitam sedikit pun tersisa dalam diri kita. Maaf yang terbuka, maaf yang melepaskan sekat-sekat yang membuat hati kita menjadi masih ada rasa kesal, rasa tidak nyaman, rasa tidak senang. Kalau itu yang terjadi, para pemirsa dimanapun Anda berada, maka kita baru paham, belum wasfah. Al-Quran menuntut kita bukan hanya fa'fu, tetapi juga wasfah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini memang tidak semua orang bisa melakukan. Orang sangat mudah memohon maaf, tetapi tidak semua orang bisa dengan lapang dada mengikhlaskan, memaafkan kesalahan dan kealpaan orang lain. Justru disinilah letaknya betapa posisi memaafkan orang lain itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ketika beliau menasihati para sahabat, apa kata beliau? La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fa yuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seseorang muslim meninggalkan komunikasi, meninggalkan interaksi dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ketika mereka bertemu lalu berhadap-hadapan, keduanya berhadap-hadapan dan bertemu, maka yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulainya dengan salam. Artinya apa? Dia membuka ruang perdamaian. Artinya apa? Dia memaafkan, lalu dia mengikhlaskan segala kesalahan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang pernah bersosialisasi dengan. Inilah jamaah yang Allah muliakan, penting untuk kita catat, jangan sampai kita lewatkan. Senyum, tapi jangan lupa senyum yang benar-benar memberikan makna kebahagiaan, senyum
yang lahir tidak hanya di wajah, tetapi juga dibarengi dengan rasa kedamaian di dalam hati dan memberikan kebahagiaan, kebaikan buat orang lain. Bukan senyum yang basa-basi. Banyak kan senyum yang basa-basi. Setelah tersenyum, lalu setelah itu dia menoleh dan dalam hatinya masih ada rasa kesal dan bahkan mencaci, bahkan kemudian tidak melakukan hal-hal yang mestinya dia lakukan setelah dia tersenyum. Yang kedua, jangan lupa kita memaafkan. Memaafkan sebanyak-banyaknya orang lain. Dia minta maaf atau dia tidak minta maaf, dalam hati kita, dalam diri kita, kita sudah ikhlas memaafkan yang bersangkutan. Disitulah letaknya kemuliaan memaafkan. Dan ini menjadi bagian dari perintah ajaran agama kita. Mudah-mudahan kita semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ini memahami betul bahwa sebenarnya puasa Ramadan setelah kita laksanakan sebulan penuh, lalu kita akhiri dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan. Kemenangan kita adalah kemenangan segala-galanya. Kemenangan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan kita lahir kembali, membangun jati diri kita menjadi sesuatu yang lebih baru, di-upgrade ulang supaya diri kita yang 11 bulan barangkali ada noda, ada kotoran, di-upgrade ulang. Dan setelah ini di-upgrade ulang, maka sungguh kita akan menjadi orang-orang yang merugi ketika setelah di-upgrade lalu terjadi kerusakan, terjadi noda, terjadi hal-hal yang sebenarnya bisa mengotori diri kita. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Saya kira kita harus punya tekad semua mempertahankan nilai ibadah puasa Ramadan sebaik-baiknya. Sudah berapa lama? Sudah berapa kali? Sudah berapa tahun kita berpuasa Ramadan? Akankah kualitas kita sama dengan baru hanya pertama kali kita puasa Ramadan? Padahal kita sudah puasa Ramadan berpuluh-puluh kali, merayakan Idul Fitri berpuluh-puluh kali, dan itu kita lakukan hampir setiap tahun sepanjang kita masih diberikan sisa-sisa kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan kembali kami Ustadz Ahmad Yani Uhai mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah berikan kepada kita lebih berkualitas dan lebih memberikan keberkahan untuk kehidupan kita di dunia yang sementara dan yang fana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi